Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel yang membagikan seputar informasi tentang teknologi dan media pembelajaran. Bersama saya Hamdan Hussein Batubara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara mengedit file PDF menggunakan program Nitro 10. Untuk mendapatkan programnya, Anda dapat melihat linknya di kolom deskripsi video ini. Pada video ini, saya akan menjelaskan beberapa teknik tentang mengedit file PDF, seperti cara mengubah teks file PDF, cara menambahkan gambar ke dalam file PDF, cara menambahkan catatan ataupun bentuk-bentuk ke dalam file PDF. Di samping itu, saya juga akan menjelaskan tentang cara mengubah ukuran file PDF sehingga lebih kecil, cara menandai file PDF, dan cara mengubah file PDF menjadi jenis format yang lain seperti format Word, PowerPoint, Excel, ataupun ke format gambar. Selain itu juga saya akan menjelaskan tentang cara memproteksi file PDF menggunakan password, yaitu semuanya dapat dilakukan dengan program Nitro 10. Sebelum saya jelaskan beberapa teknik tersebut, saya akan berikan kesempatan kepada Anda yang belum subscribe video ini, silakan klik tombol subscribe ya. Saya berikan kesempatan 3 detik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Langsung saja di sini saya akan buka program Nitro 10. Ikonnya adalah seperti ini ya. Untuk membuka program Nitro 10 juga bisa langsung dengan mengklik file PDF-nya. Misalnya di sini ada file PDF lembar validasi. Ketika diklik maka akan langsung otomatis terbuka program Nitro 10. Tetapi jika kita ingin membuka file PDF menggunakan program Nitro 10 juga bisa melalui klik tombol file, lalu klik open dan pilih dari dalam komputer file PDF yang ingin dibuka menggunakan program Nitro 10. Oke, untuk mengedit teks yang ada di dalam file PDF ini, kita bisa klik tombol edit, lalu klik lagi menu edit. Nah, kemudian klik di teks yang ingin diedit. Nah, di sini saya akan mengubah SDMI menjadi Sekolah Dasar Strip Madrasah Ibtidaiyah. Nah, gampang sekali cara mengeditnya ya. Nah, kemudian saya akan menambahkan, misalnya ini adalah sebuah kuesioner ya, saya akan menambahkan lingkaran seperti ini. Nah, ini saya diminta untuk mengisi kuesioner, misalnya saya akan tambahkan lingkaran di sini. Caranya klik tab review, kemudian klik menu save, lalu pilih yang oval ya. Nah, ini kemudian drag di angka 5 seperti ini, maka akan ada bulatan langsung di file PDF-nya, tidak perlu di-convert dulu ke Word ya. Dan untuk menambahkan highlight, misalnya saya akan tambahkan highlight di skor 5 ini, caranya klik menu markup text ya, masih di tab review. Ini ada menu markup text, kemudian pilih highlight text. Nah, ini kemudian blok teks yang ingin di highlight, misalnya di penyajian modul memuat 4 indikator. Nah, ini langsung di highlight. Nah, dan jika misalnya kita ingin menyimpan ini, nanti kita klik tombol save ya, atau Ctrl S. Nah, tapi di sini saya tidak simpan dulu. Kemudian saya juga akan menambahkan teks, misalnya di sini saya diminta untuk mengisi total skor ya, saya akan tambahkan teks di sini. Nah, caranya masih di tab review. Di sini ada menu teks ya, klik aja teks, kemudian pilih text box. Nah, ini kemudian drag di area yang ingin ditambahkan teksnya ya. Nah, kemudian ketik teksnya, misalnya mendapat skor 35. Nah, ini kemudian fontnya bisa dirubah. Di sini ada Arial ya, bawahnya Arial bisa dirubah, misalnya dirubah menjadi Times New Roman misalnya ya. Nah, ini Times New Roman. Nah, supaya sama dengan teks yang ada misalnya ya. Fontnya juga bisa diatur, misalnya di sini 12. Kemudian ini ada latarnya ya, kuning. Nah, untuk menghilangkan latar ini caranya klik finish dulu. Setelah di finish, diklik lagi, lalu kemudian diklik menu properties ya. Nah, di sini ada fill color. Nah, ini fill colornya diubah menjadi no color. Nah, maka akan hilang latar belakangnya. Kemudian untuk menghilangkan garis pinggirnya ini, klik border color, kemudian pilih no color.
Nah, ini maka hilang ya. Nah, seperti itu. Misalnya saya diminta di sini untuk mencentang ya. Nah, cara mencentang misalnya saya akan menggunakan pensil aja. Caranya klik menu review, kemudian klik menu drawing, lalu klik menu pensil ya. Nah, kemudian saya akan gambar di sini misalnya nilainya sangat baik. Tinggal di drag seperti ini ya, digambar. Kemudian misalnya dapat digunakan tanpa revisi. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jika kita ingin memberikan oret-oretan. Nah, misalnya saya diminta di sini untuk memberikan komentar dan saran perbaikan. Ya, caranya sama dengan menambahkan teks tadi, saya bisa gunakan ini teks ya, kemudian pilih text box, atau bisa juga langsung titik-titik ini yang diedit ya, bisa misalnya titik-titiknya yang diedit, berarti saya klik menu edit lalu klik edit. Nah, di sini langsung diketikkan pesannya apa, misalnya modulnya sudah sesuai dengan saran review ya. Nah, review misalnya seperti ini, kemudian dihapus saja titik-titiknya supaya kelihatan lebih rapi ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Nah, misalnya seperti itu. Oke, kemudian saya akan menambahkan gambar ya. Gambar yang akan saya tambahkan adalah tanda tangan di atas nama saya ini. Caranya masih melalui tab edit, kemudian klik menu add image ya. Nah, kemudian pilih menu from file. Lalu cari filenya dari jendela komputer Anda. Misalnya file gambarnya di sini saya menggunakan tanda tangan. Lalu klik menu open. Nah, maka akan muncul gambarnya seperti ini, cukup besar ya. Nah, untuk mengecilkan file gambar ini bisa kita klik file gambarnya, lalu drag titik yang ada di pojoknya seperti ini, drag ke dalam. Nah, kemudian kita tempatkan, misalnya cukup seperti ini ya. Nah, tinggal kita drag untuk memindahkannya. Nah, seperti itulah cara menambahkan gambar ke dalam file PDF. Kita bisa menambahkan logo atau gambar apapun yang kita inginkan. Oke, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengubah rotasi dari halamannya. Misalnya ini kita men-scan sertifikat, rotasinya harusnya landscape, ternyata hasil scan-nya adalah menjadi potret. Nah, bagaimana cara mengubahnya dari potret menjadi landscape? Caranya kita klik menu edit. Nah, di sini kemudian klik menu rotate ya, rotate. Misalnya kita ubah rotasinya ke left seperti ini jadi landscape, atau kita ubah menjadi right, nah menjadi potret lagi. Nah, seperti itu cara mengubah rotasi dari dokumen PDF. Kemudian kita ingin menghapus halaman tertentu, misalnya kita ingin menghapus halaman ini. Nah, caranya cukup mudah. Pada menu edit klik menu delete ya. Nah, kemudian di sini kita bisa klik page ya, kemudian ketik nomor halaman dari yang akan dihapus ya. Nah, atau kita bisa klik menu current page, misalnya kita ingin menghapus halaman yang sedang dibuka, atau last page jika kita ingin menghapus halaman terakhir, atau first page ya jika kita ingin menghapus halaman yang pertama. Oke, misalnya saya akan menghapus halaman 3 misalnya, klik delete. Nah, maka akan terhapus halaman 3 ya. Oke, selanjutnya di sini ada menu ekstrak ya. Menu ekstrak ini gunanya jika kita ingin mengambil bagian dari halaman PDF. Misalnya kita ingin mengambil halaman ini ya. Nah, ini halaman 3. Saya akan mengambil halaman 3 ini menjadi file PDF tersendiri. Caranya klik menu ekstrak ya, kemudian seperti tadi tentukan nomor halaman yang akan diambil, misalnya dari halaman 1 sampai halaman 3. Nah, kemudian klik menu ekstrak ya. Nah, maka akan muncul sebuah file PDF baru. Nah, halaman 1 sampai halaman 3. Nah, seperti itu cara mengambil beberapa halaman dari PDF.
Ini saya hapus saja ya. Nah, kemudian menu yang lain di sini ada menu watermark ya, untuk menambahkan watermark. Ini nggak akan saya jelaskan. Selanjutnya saya akan simpan dulu hasil dari perubahan ini ya. Caranya cukup klik tombol save ya, atau Ctrl S. Nah, selanjutnya adalah cara menambahkan password ya ke dalam file PDF. Nah, cara memproteksi supaya file PDF kita tidak bisa dibuka orang lain. Caranya klik menu protect, kemudian di sini klik menu password security. Nah, kemudian centang kotak menu require a password to open the document. Jika kita ingin, misalnya orang yang ingin membuka dokumen kita itu harus memasukkan password dulu. Nah, misalnya kita ketik passwordnya. Nah, kemudian ketik lagi passwordnya. Nah, selanjutnya kita juga bisa mencentang kotak menu yang di bawah tulisan permission untuk melindungi isi dokumen. Artinya si pengguna masih bisa membuka isi dokumen, tetapi dia tidak memiliki hak akses, misalnya untuk mengcopy isi dokumen atau memprint isi dokumen. Nah, misalnya saya akan masukkan di sini password. Nah, kemudian printed allowed low resolution. Nah, supaya dia bisa memprint dengan high resolution, dia harus memasukkan password. Lalu klik tombol finish ya. Nah, jika kita misalnya ingin membolehkan dia mengcopy teks, kita bisa centang. Tetapi jika kita ingin dia tidak bisa mengcopy teks sebelum memasukkan password, maka kita hilangkan centangnya. Saya akan klik tombol finish. Nah, save. Nah, saya akan coba save ya. Lalu saya tutup dulu jendelanya. Nah, saya akan buka file PDF-nya apakah sudah terpassword atau belum. Nah, ini file PDF-nya tadi ketika ingin dibuka dia akan meminta password. Nah, orang yang tidak memiliki passwordnya maka tidak akan bisa membuka file PDF tersebut. Saya akan masukkan passwordnya, lalu klik tombol OK. Nah, kemudian misalnya ketika saya ingin memblok, saya akan memblok teks. Nah, kemudian saya klik kanan, tidak bisa di copy ya. Nah, ini sudah saya blok. Nah, saya besarkan dulu, saya akan blok. Kemudian ketika saya ingin mengcopy, ini hilang menu kopinya karena tadi saya password, tidak boleh di copy sebelum memasukkan passwordnya. Untuk memasukkan passwordnya saya klik here for option, kemudian view security settings. Nah, kita pilih di sini password security, kemudian kita masukkan passwordnya, lalu OK, kemudian finish, kemudian OK. Nah, ini saya akan coba blok lagi. Nah, ternyata sudah bisa di copy lagi ya. Nah, seperti itu cara memproteksi dokumen kita dengan menggunakan password di file PDF ya tentunya. Kemudian selanjutnya cara memperkecil ukuran dari file PDF-nya. Di sini ukuran file PDF saya cek ya. Ukuran aslinya di sini adalah 807 KB ya. Ini 807 KB. Kemudian saya akan klik tombol file, lalu klik tombol optimize PDF. Nah, menu optimize PDF inilah yang digunakan untuk mengoptimalkan atau memperkecil ukuran dari file PDF-nya. Nah, kemudian di sini file PDF-nya harus disimpan dulu ya. Saya ulangi cara memperkecil ukuran file PDF-nya. Klik tombol file, lalu klik menu optimize PDF. Nah, kemudian di sini ada jendela optimize PDF. Pilih misalnya menu reduce size ya untuk mengurangi ukuran, atau reduce size and print ready ya, mengurangi ukuran dan masih bagus untuk di print seperti itu ya. Misalnya di sini saya akan pilih reduce size and print ready aja. Nah, kemudian klik tombol optimize ya. Nah, ini sedang proses. Nah, ini dari 806 KB menjadi ukurannya 592 KB, berkurang sekitar 200 KB ya. Nah, itu lalu klik tombol accept. Nah, maka akan muncul file baru yang sudah dikurangi ukurannya. Nah, file ini akan kita simpan, save.
Kemudian saya simpan di sini aja, desktop. Oke, kemudian saya akan bandingkan di sini ukurannya ya, bisa dilihat. Ini ukuran file pertama 806 KB, ini ukuran file yang sudah diperkecil ya. Nah, menjadi 593 KB. Kemudian cara menggabungkan beberapa file PDF menjadi satu. Nah, caranya kita klik menu combine ya, menu combine, kemudian klik tombol add files, lalu pilih dari jendela komputer Anda file-file yang ingin digabung itu. Misalnya ada file-file yang terdiri dari beberapa bab, nah ingin digabung menjadi sebuah file PDF. Misalnya saya akan menggabung dua file ini menjadi satu. Saya pilih dulu, nah open. Nah, kemudian kita urutkan. Yang bagian kiri ini nanti akan menjadi di bagian pertama ya, di halaman pertama. Nah, kalau kita ingin misalnya menjadikannya di bagian terakhir, kita drag ke kanan seperti ini ya. Nah, untuk mengurutkan urutan dari file-file PDF-nya. Lalu klik tombol create. Nah, lalu ketik nama file PDF yang baru, misalnya hasil gabungan. Nah, kemudian klik tombol save ya. Nah, ini sedang proses. Nah, ini sudah muncul file PDF hasil gabungannya, jumlahnya 12 halaman ya. Nah, kalau yang tadi digabung itu 6 halaman dengan 6 halaman, jadinya 12 halaman. Nah, seperti itu ya, cukup mudah sekali. Kemudian yang terakhir, cara mengconvert file PDF menjadi file Word ya. Caranya di sini ada menu convert. Nah, kita bisa klik to Word. Jika kita ingin mengkonvertnya ke Word, lalu klik tombol convert. Nah, seperti ini. Nah, jika kita ingin mengkonvertnya ke Excel, kita klik to Excel. Jika kita ingin mengkonvertnya to PowerPoint, bisa juga kita klik to PowerPoint. Dan jika kita ingin mengkonvertnya ke gambar, kita klik to Others, lalu pilih to Image ya. Nah, seperti ini, to Image. Kemudian kita klik Convert. Nah, ini akan dikonvert ke image. Nah, hasilnya menjadi sebuah gambar seperti ini ya. Nah, kalau yang tadi ke Word nih, hasilnya menjadi Microsoft Word. Nah, demikianlah cara mengubah file PDF menggunakan program Nitro 10. Cukup mudah ya. Nah, silakan dicoba di rumah dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.